Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita pengakuan iman Westminster dan tentang predestinasi dengan narasumber yang sama. Kita akan melanjutkan seri pembahasan kita hari ini. Ya, kita masih membahas pasal 3 ya Pak ya? Iya, Ya. pasal 3. Sebelumnya selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Pendeta Munaya. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, puji Tuhan, kami juga berharap dan berdoa semua yang ada di rumah, hamba-hamba Tuhan dan seluruh majelis jemaat, bahkan para jemaat Gereja Misi Injil Indonesia dalam keadaan baik, sekalipun situasi sekarang ini masih belum membaik. Ya, Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan langsung saja melanjutkan seri pembahasan kita hari ini pasal 3 ayat 5a ya Pak ya. Iya Pak, di pasal 3 ini saya sebenarnya ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya melanjutkan tentang predestinasi. Kapan manusia itu dipredestinasikan? Dan kemudian saya juga berpikir-pikir apa tujuannya? Dan kemudian apakah ada syarat yang dapat dipenuhi oleh manusia secara khusus terhadap predestinasi ini? Ya, mohon Bapak menjelaskannya kepada kami. Mungkin juga melebihi juga dari pertanyaan saya itu juga, dan kami mau mendapatkan informasinya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Pendeta untuk pertanyaannya. Iya Pak. Yang mungkin juga ditanyakan oleh banyak orang. Dan saya juga yakin setelah saya jawab akan ada pertanyaan yang muncul lagi. Nah, di pasal 3 ini kita sudah mulai dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, sekarang ayat 5. Dalam ayat 5 ini dan beberapa ayat berikutnya kita pasti dapat mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan tadi itu, ya. Yang pertama, kapan kita dipredestinasikan, bagaimana, dan apakah ada syarat untuk seseorang dipilih atau ditentukan oleh Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membaca pasal 3 ayat 5. Kita mulai dulu dengan bagian A. Bolehkah Ibu Pendeta bantu saya membaca? Baik Pak, saya akan membacanya. Manusia yang dipredestinasikan kepada kehidupan Allah sebelum dasar dunia diletakkan, sesuai dengan tujuannya yang kekal dan tidak berubah, dan keputusan yang rahasia dan kesenangan kehendaknya yang baik, telah memilih mereka di dalam Kristus kepada kemuliaan kekal. Langsung saja dengan 5B Ibu. Hanya karena anugerah dan kasih-Nya yang bebas tanpa apapun yang dilihat sebelumnya, baik itu iman atau perbuatan baik atau ketekunan baik di dalam mereka atau apapun yang lain di dalam ciptaan sebagai syarat atau penyebab yang menggerakkan Dia membuat keputusan, dan semuanya untuk kepujian anugerah-Nya yang mulia. Terima kasih Ibu Pendeta. Pasal 3 ayat 5 ini didasarkan pada beberapa ayat, ya. Kalau kita memeriksa pengakuan ini, di sana ada catatan kaki dan ayat-ayat itu disebutkan. Efesus 1 ayat 4, ayat 9, ayat 11, dan ayat-ayat ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Juga Roma 8 ayat 30, ayat 29, 30. 2 Timotius 1 ayat 9, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Juga kalau kita nanti pelajari di Roma 9 ayat 11, 13, ayat 16, dan juga di Efesus pasal 1 ayat 6 dan 12. Jadi ayat 5 ini memang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan ini yang sangat mengasihi Tuhan, itu berdasarkan studi yang solid dari bahasa Alkitab, bahasa asli Perjanjian Baru,
yaitu bahasa Yunani untuk ayat-ayat tadi. Dan memang kita harus jelaskan dan jawab pertanyaan tadi berdasarkan pasal 3 ayat 5 ini. Bahwa pemilihan itu, Bapak Ibu sekalian, itu tersembunyi bagi orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan pun tidak tahu apakah dia dipilih atau tidak. Mereka tidak tahu setelah mereka lahir. Ya, setelah kita lahir, kita tidak tahu. Dan mereka atau kita, orang-orang pilihan, akan tahu setelah kita dilahirkan kembali. Jadi bagian ayat 5 ini, pasal 3 ayat 5 ini menekankan bahwa pemilihan atau election ini adalah karena kemurahan, kasih dan anugerah Allah. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kebaikan kita. Dan pemilihan ini terjadi hanya di dalam Kristus. Karena Allah memilih mereka, memilih kita yang telah Dia tentukan untuk kehidupan kekal hanya di dalam Kristus. Nah, kalau ditanya kapan, berkali-kali disebutkan sebelum dunia diciptakan, atau bahasa lain di dalam kekekalan. Dan ketika Allah memilih kita adalah orang berdosa. Mereka yang Dia pilih adalah orang berdosa. Sama sekali tidak mempunyai apa-apa yang dapat membuat Allah berkenan untuk memilih mereka. Nah, di ayat 5 ini, pasal 3 ayat 5 itu ditekankan. Tidak ada syarat gitu. Makanya kita mengenal dengan unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Ayat 5 ini menyebutkan dengan jelas. Jadi kita dan mereka yang Tuhan pilih tidak mempunyai iman, kebaikan, apapun yang baik. Kita atau mereka yang Tuhan pilih hanya berada di bawah hukuman. Jadi semua manusia yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang berdosa. Nah, jika Tuhan memilih sebagian dari manusia yang berdosa, maka pemilihan itu hanya datang dari Dia, bukan dari ciptaannya, bukan dari manusia. Karena tidak ada sesuatu apapun di dalam mereka yang Dia pilih itu, di dalam diri kita, yang dapat merekomendasikan mereka kepada Allah untuk memilih mereka. Kita ini punya perbuatan baiklah, inilah rekomendasi untuk kita dipilih. Pemilihan Allah semata-mata karena anugerah yang bebas. Free grace, anugerah semata-mata, sola gratia, kemurahan yang murni. Jadi Allah tidak berhutang apa-apa kepada orang berdosa. Yang mereka terima, yang manusia berdosa terima, sama sekali tidak layak untuk mereka terima. Jadi pemilihan ini itu tidak layak untuk kita terima. Maka pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga ya, apakah ada syarat, Ibu Pendeta? Enggak ada syarat untuk pemilihan itu. Nah, kalau ditanya bagaimana Tuhan memilih, tadi sudah dijawab, hanya di dalam Yesus Kristus. Demikian Ibu penjelasan untuk ayat yang kelima ini. Dan memang seperti saya katakan tadi, ya setelah saya jawab pasti akan muncul banyak pertanyaan. Namun itulah, kapan Tuhan memilih kita? Sebelum dunia diciptakan. Bagaimana? Hanya di dalam Kristus. Apakah ada syarat? Tidak ada syarat. Kita tidak punya iman sebagai orang berdosa. Dan tidak ada perbuatan baik kita yang istilahnya mendorong Tuhan untuk memilih kita. Itu semata-mata karena free grace. Semata-mata anugerah yang murni. Kalau kita sudah ada yang
kita buat untuk direkomendasikan itu sih sudah bukan anugerah itu. Sudah anugerah benar-benar anugerah yang murni. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan sangat jelas. Jadi dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, namun berikutnya saya juga bertanya gitu Pak ya, bagaimana Allah melaksanakan pemilihannya ini? Apakah ada sarananya atau bagaimana bisa terlaksana gitu Pak pemilihannya itu dalam kehidupan orang-orang pilihannya? Ya, kita lanjutkanlah dengan pasal 3 ayat 6. Di ayat 6 ini ada jawabannya. Karena itu mari kita sama-sama membaca pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 6. Kita baca bagian A juga bagian B. Minta tolong sekali lagi Ibu Pendeta Munaya bantu saya membaca pasal 3 ayat 6 pengakuan iman Westminster. Sebagaimana Allah telah menentukan umat pilihan kepada kemuliaan, demikian juga Ia telah menetapkan sebelumnya semua sarana untuk kemuliaan itu melalui tujuan kehendaknya yang kekal dan paling bebas. Oleh karena itu, mereka yang dipilih yang telah jatuh di dalam Adam ditebus oleh Kristus. Dipanggil secara efektif kepada iman dalam Kristus oleh Roh-Nya yang bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dilindungi oleh kuasa-Nya melalui iman kepada keselamatan. Tidak ada yang lain yang ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan diselamatkan, melainkan hanya umat pilihan saja. Ayat 6 ini juga dibuat atau statement atau pernyataan ini berdasarkan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 4 dan 5, pasal 2 ayat 10, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 9, ayat 10, Titus 2 ayat 14, Roma 8 ayat 30 yang pernah kita pelajari, Efesus 1 ayat 5, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 5, Yohanes 17 ayat 9, Roma 8 ayat 28, Yohanes 6 ayat 64, 65, Yohanes 10 ayat 26, Yohanes 8 ayat 47, 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi di ayat ini sudah disebutkan bahwa Tuhan tidak hanya menentukan akhir atau tujuan, yaitu kemuliaan dalam kemuliaan atau kehidupan kekal, tapi juga Dia menentukan sarananya. Nah, jadi bagian ini ayat 6 ini menekankan bahwa Allah tidak hanya menentukan tujuan akhir itu, yaitu kehidupan kekal, tetapi juga sarana untuk menuju ke sana. Sarana untuk keselamatan itu. Jadi orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam Adam. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi mereka itu ditebus. Ya. Dengan cara apa? Nah, inilah sarana. Cara dipanggil. Dan kita sebut itu panggilan efektif. Dan panggilan efektif itulah kelahiran baru. Karena dia sudah dipanggil, maka dia mempunyai iman. Dia diberikan iman. Dan karena pembenaran syaratnya adalah iman, maka dia dibenarkan. Karena dia sudah dilahir barukan, dia mempunyai iman. Dia diadopsi, dia diangkat menjadi anak. Tidak hanya itu, dia dikuduskan. Jadi dia sebagai anak, ya, dia hidup dalam kekudusan dan dia dipelihara. Jadi
Dari kekekalan Tuhan memilih untuk tujuan yaitu keselamatan, kehidupan kekal, tetapi ada sarana yang Tuhan berikan, yaitu di dalam Kristus mereka ditebus. Bagaimana caranya? Mereka dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan mereka punya iman, karena itu mereka dibenarkan. Mereka diangkat menjadi anak, dikuduskan dan dipelihara. Jadi karena kita menyebut ini di pasal 3 ayat 5, orang-orang pilihan, orang-orang berdosa tapi dipilih, maka hanya untuk mereka lah penebusan itu. Sarana itu hanya untuk mereka. Jadi tidak ada orang lain, melainkan hanya umat pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah yang mempunyai sarana keselamatan ini. Pertanyaan yang sering timbul yaitu jika Allah sudah memilih, ini juga pernah kita tanyakan dan jawab pada waktu lalu. Ya, jika Allah sudah pilih orang-orang untuk diselamatkan, mengapa kita perlu penginjilan? Nah, pasal 3 ayat 6 ini menekankan bahwa Allah tidak hanya mempredestinasikan akhir atau tujuan, tapi juga sarana untuk akhir tujuan itu. Jadi God predestinates the end as well as the means to the end. Ya, jadi Tuhan tidak hanya mempredestinasikan akhir bagi orang-orang pilihan, tetapi juga Dia mempredestinasikan the means atau sarana-sarana to the end untuk tujuan itu. Nah, jadi saudara-saudara, Kristus kalau ditanya sarana ini, Kristus diutus ke dunia, ya, Kristus diutus ke dalam dunia. Terus apa? Roh Kudus juga diutus untuk berkarya di hati kita. Iman dikerjakan dalam hati kita. Nah, ini semua sarana. Jadi Allah tidak hanya menyediakan anugerah, tetapi Dia secara aktif mengeksekusi anugerah itu. Mengeksekusi pemilihan itu. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Roma 10 ayat 9 sampai 15 kita bisa baca. Jadi Allah mengeksekusi pemilihan itu melalui pemberitaan Injil, ya tentu melalui pengorbanan Kristus. Berita Injil tentang pengorbanan Kristus. Dan melalui karya Roh Kudus dalam hati, itu yang tadi disebut dengan dipanggil itu ya, dilahirbarukan. Ini menimbulkan iman. Dan orang itu percaya atas semua pemberitaan Injil itu, karya Kristus di kayu salib, dan orang itu dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan dipelihara. Jadi predestinasi tidak meniadakan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tuhan akan menarik siapapun yang Dia kehendaki untuk Dia tarik. Dengan cara apa? Nah, lagi-lagi sarana khotbah dan penginjilan saudara, penginjilan kita. Jadi lagi-lagi Ibu kalau bertanya mengenai sarana, ya khotbah kita adalah sarana, penginjilan kita adalah sarana, misi pengutusan kita adalah sarana. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata-kata dari Agustinus ya. Dia mengatakan kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Allah. We can do anything without God. Dan Allah tidak akan melakukan apa-apa menyangkut keselamatan manusia tanpa kita. He will not do anything pertaining the salvation of mankind without us. Jadi betapa pentingnya penginjilan. Jadi kalau bicara sarana Bu,
Ibu Pendeta, itu kita luas ini. Kita sebut tadi pengorbanan Kristus, Allah mengutus Kristus, karya Roh Kudus, tapi apa? Penginjilan. Karena kita sudah tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Jadi mendengarkan Injil. Ya. Tanpa orang dengar Injil, tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Demikian jawaban saya yang sebetulnya sudah dijawab di ayat 6 itu, cuma penjelasan. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya, untuk jawabannya di pasal 3 ayat ke-6 ini. Dan sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya dari pembahasan itu secara khususnya di ayat 6 ini ya Pak ya. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan Bapak Ibu Saudara bisa menanyakan secara langsung, dan kita mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi langsung tentang selanjutnya.